Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada motherboard. Motherboard ini merupakan suatu komponen yang sangat diperlukan di dalam CPU. Jika di dalam CPU ini tidak ada motherboard, maka CPU tersebut tidak bisa berjalan dan tidak bisa hidup. Dan motherboard ini untuk menghubungkan antara kabel yang satu dan kabel yang lain. Yang pertama adalah soket. Soket ini compatible untuk prosesor bikinan Intel. Sementara AMD menamai sendiri soketnya dengan istilah soket A, di mana jumlah pinnya juga berbeda dengan soket 370. Istilah A digunakan AMD untuk menunjukkan merek prosesor Athlon. Dan yang kedua yaitu soket memori atau slot memori. Di sini juga ada dua tipe soket memori yang kini beredar di masyarakat komputer. Memang ada juga soket terbaru untuk rambus drum, tetapi sampai kini belum banyak pengguna yang memakainya. Dan lanjut, yang ini yaitu konektor floppy. Konektor ini menghubungkan motherboard dengan piranti simpan komputer seperti floppy disk atau hard disk. Konektor ID dalam sebuah motherboard biasanya terdiri dari satu adalah primary ID dan yang lain adalah secondary ID. Dan selanjutnya adalah prosesor. Dan di dalam prosesor ini terdapat berbagai komponen lainnya. Dan di sini ada video graphic adapter port. VGA, video graphic adapter port card adalah salah satu komponen komputer yang mutlak harus ada. Fungsinya mengolah data grafik untuk ditampilkan di layar monitor. Kemudian ini adalah GPA slot atau slot GPA. Dan ada juga yang slot GPA itu di luar. Jika di luar ini bermasalah atau ingin menambahkan lagi, bisa ditaruh di dalamnya. Dan selanjutnya ini adalah SATA port. Ini adalah SATA port. Kemudian ini adalah North Bridge controller. Dan kemudian ini adalah baterai CMOS. Baterai ini berfungsi untuk memberi tenaga pada motherboard dalam mengenali konfigurasi yang terpasang ketika ia tidak atau belum mendapatkan daya dari power supply. Dan ini juga biasanya yang mengatur waktu dan tanggal pada komputer. Sekarang kita beralih ke yang samping ini. Yang ini yaitu untuk mouse dan keyboard. Konektor hijau 6 pin ini adalah untuk mouse dan juga bisa untuk keyboard. Ada dua tipe konektor yang menghubungkan motherboard dengan keyboard. Salah satu adalah konektor serial, sedangkan satu lagi adalah konektor PS2. Konektor serial atau tipe AT berbentuk bulat, lebih besar dari yang model PS2 punya, dengan lubang pin sebanyak 5 buah, sementara konektor PS2 memiliki lubang pin 6 buah dan diameternya lebih kecil separuhnya dibandingkan model AT. Selanjutnya yaitu port paralel dan serial. Fungsi port paralel bermacam-macam, mulai dari menyambungkan komputer dengan printer, scanner, sampai dengan menghubungkan komputer dengan peripheral tertentu yang dirancang menggunakan koneksi port paralel.
Port serial biasanya digunakan untuk menyambungkan dengan kabel modem atau MOS. Ada juga piranti lain yang bisa dicolokkan ke port serial dalam motherboard tipe ATX. Port paralel dan serial sudah terintegrasi dalam motherboard sehingga Anda tidak perlu menancapkan kabel-kabel yang merepotkan. Dan selanjutnya yaitu ini untuk menambahkan input lain yang seperti USB ataupun flash disk dan lain sebagainya. Dan kemudian yang atas ini 4 ini kan untuk USB, dan yang atas ini yaitu RJ45 port. Port 25 pin ini menghubungkan konektor LAN melalui sebuah pusat network. Bisa dilihat gambarnya. Dan yang ini dan tiga terakhir ini namanya line in jack line in menghubungkan ke tab player atau sumber audio lainnya pada mode 6 channel. Fungsi jack ini menjadi bus atau tengah. Dan line out jack line out ini menghubungkan ke handphone atau speaker pada mode 6 channel. Fungsi jack ini menjadi speaker out depan. Dan yang ini yaitu mikrofon jack mic ini menghubungkan ke mikrofon pada mode 6 channel. Fungsi jack ini rear speaker out belakang. Komponen-komponen yang ada pada motherboard, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan sekarang ialah pengkabelan pada motherboard. Pertama kali yaitu memasang baut kepada motherboard agar motherboard tidak jatuh. Dan setelah kita memasang baut pada casing CPU, maka kita akan menancapkan kabel pada motherboard.
Dan setelah pengkabelan maka kita akan menutup casing CPU.